Bismillah. Rekan-rekan Guyubers, jadi saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana mekanisme lembaga distribusi harta atau lebih ya yang akan mau kita jalankan bersama-sama dengan ditandatanganinya atau setelah resminya kerjasama layanan takeover dengan PT Pos Indonesia. Ya, jadi kalau kita bicara soal lembaga distribusi harta, ya kita menyingkatnya dengan lebih ya. Lebih itu lembaga distribusi harta. Ada dua hal yang perlu kita perjelas tentang bagaimana lembaga distribusi harta ini akan ya melakukan fungsinya. Pertama kita bicara soal cash flow, yang kemudian kita bicara juga tentang income, ya. Jadi kalau bicara cash flow kita bicara aliran uang, ya. Orang yang membutuhkan uang, orang yang belum membutuhkan uangnya, dalam hal ini tentu kalau tidak dipertemukan maka masing-masing ya menghabiskan sumber daya mereka, menyia-nyiakan sumber daya mereka. Yang nggak punya uang butuh uang, karena tidak ada uang akhirnya dia tidak bisa melakukan fungsi-fungsi produksi misalkan. Yang punya uang yang belum digunakan, akhirnya uang itu terlantar saja, ya tidak bisa memberikan manfaat gitu ya. Kalau bicara syirkah kan nanti ada potensi bagi hasil dan seterusnya. Jadi dalam cash flow ini kita berbicara bagaimana mempertemukan orang-orang yang memiliki kebutuhan uang tadi ya dengan orang-orang yang memiliki katakanlah kelebihan uangnya. Ya, di sini kalau bicara cash flow di sini kita bicara soal ya tentu saja akad-akad yang selaras dengan itu semua ya. Jadi kalau kita bicara cash flow sementara ini yang mungkin bisa kita contohkan sebutlah KOT gitu ya. KOT ini adalah akad hutang. Hutang itu adalah atau KOT itu adalah perpindahan uang kepada kepemilikan ya, kepemilikan uang dari yang punya kepada yang diberikan pinjamannya, dan uang itu berstatus milik yang dipinjamkan sampai yang punya memintanya kembali. Ya, begitulah. Ya, untuk KOT ini dalam skema cash flow tentu merupakan akad yang paling fleksibel ya, akad yang sangat bisa dibilang menunjang dari perpindahan uang dari orang yang memiliki uang kepada yang tidak memiliki uang tanpa ada ya diberikan tambahan ya, tanpa ada dipatok tambahan ya, yang selama ini KOT ini dijalankan oleh lembaga-lembaga keuangan riba yang mereka kemudian mengambil untung dengan cara begitu. Nah, kalau kita bicara income, kita bicara kegiatan produktif ya, kita bicara sebutlah potensi income itu diantara datang dari syirkah ya, syirkah. Nah, syirkah ini tidak bisa di ya patok keuntungannya ya, tidak bisa pula kemudian dipastikan akan untung ya, tetapi dalam hal ini tentu secara bisnis kita juga akan menilai apa yang menjadi risiko dan antisipasi terhadap risiko itu sehingga secara bisnis bisa tetap dijalankan. Nah, sebelum sampai kepada income, kalau kita bicara soal supaya usaha itu bisa terus berjalan, supaya usaha itu bisa tidak terkendala, fungsi KOT ini nanti akhirnya bisa ya menopang dari kegiatan syirkah itu sendiri. Jadi kegiatan bisnis itu ya baru bisa dikatakan rugi kalau usahanya berhenti. Kalau bicara untung dan rugi itu kan siklus bisnis. Artinya kalau bisnis itu terjadi kerugian atau minus, selama usahanya masih terus berjalan, potensi keuntungan berikutnya mudah-mudahan bisa menutupi dari kerugian sebelumnya, ya. Bahkan mungkin bisa lebih besar lagi. Nah, yang menopang syirkah atau usaha itu bisa terus berlangsung, ya. Nanti ada KOT yang bisa terus kita berikan, ya, kira-kira begitu. Jadi, ketika sebuah usaha dibangun oleh sebuah syirkah tanpa harus merubah komposisi atau menggeser kepemilikan bisnis tersebut dari yang bersyirkah, kita bisa memberikan KOT kepada bisnis itu ketika memang terjadi minus ya, sehingga secara bisnis usaha bisa terus berjalan, bisa terus berlangsung. Pada akhirnya nanti syirkah pun kalau memang ada keuntungan dia akan menabungkan uangnya ya, dia akan memberikan KOT juga sebagai ini wadah ya, sebagai wadah untuk kegiatan bisnis-bisnis yang lain. Jadi KOT menopang syirkah, syirkah kemudian mensupport KOT-nya ya. Disinilah fungsi cash flow. Sebelum menjadi income, cash flow ini kemudian harus kita kuatkan. Nah, secara keseluruhan kegiatan ini nanti akan ya tentu dilakukan oleh sebuah mekanisme e, simpan pinjam ya, setoran penarikan uang. Nah, disinilah kemudian fungsi kantor pos ya, kantor pos. Jadi kantor pos ini ya sekarang kabarnya sudah ada 4.000 lebih cabang di seluruh Indonesia. Maka fungsi kantor pos ini akan menjadi fungsi teller dari kegiatan lembaga distribusi harta yang kita lakukan. Ya, jadi tidak akan ada kesulitan buat orang-orang yang katakanlah berada di luar kegiatan pemberdayaan dilakukan. Ya, selama ada kantor pos di sana dia bisa tetap terus melakukan setoran gitu ya. Tambah lagi melalui aplikasi Postpay. Ya, Postpay ini nanti akan menjadi aplikasi distribusi hartanya ya. Secara online dia sudah tinggal klik transfer, klik kirim. Ya, disinilah nanti akhirnya kalau kita bicara soal lembaga distribusi harta, layanan kantor pos di seluruh cabang dan aplikasi Postpay akan menunjang untuk itu semua. Jadi mempermudah kita dalam melakukan fungsi-fungsi ini, ya, cash flow,
income, ya, cash flow yang menjadi income. Income ini datang dari syirkah ini ditopang oleh court ketika memang terjadi kerugian, terjadi minus, supaya usahanya tidak berhenti, supaya syirkahnya tidak bubar. Selama ini kendala-kendala yang dihadapi oleh kita, ya, secara bisnis ketika menghadapi persaingan, ya, tidak mencukupi untuk cash flow-nya. Jadi ketika terjadi minus, ya, seringkali akhirnya usahanya tutup, akhirnya syirkahnya bubar. Nah, dalam hal ini syirkah akan kita topang, ya, yang disebut nanti dengan ekonomi ta'awun. Ya, ekonomi ta'awun ini akan membuat syirkah-syirkah yang kita lahirkan, ya, itu, ya, tidak akan pernah tutup. Ya, gimana caranya? Ya, tentu ditopang oleh cash flow yang datang dari court itu. Ya, karena court itu pada prinsipnya, ya, dia akan mensupport, tidak merubah komposisi syirkahnya. Ketika sudah mencukupi, tinggal dikembalikan saja. Ya, kalau mekanisme secara perorangan, ini akan sulit kontrolnya, akan sulit memberikan katakanlah evaluasinya gitu ya. Makanya kita akan buat mekanisme ini secara kelembagaan. Begitupun court ini akan terus bertambah ketika syirkah menghasilkan, udah mulai menghasilkan, ya, kemudian dia menyimpan uangnya kepada pos yang memang akhirnya diperuntukkan untuk syirkah-syirkah yang lain ketika terjadi hal yang sama. Begitu seterusnya. Dan mekanisme distribusi harta itu akan sangat mudah, akan sangat lebih katakanlah lancar dijalankan ketika kita sudah bekerjasama dengan PT POS. Ya, diantaranya itu yang memang menjadi jargon kita berkaitan dengan bagaimana lembaga distribusi harta ini bisa kita munculkan, bagaimana PT POS bisa menjadi bagian dari kegiatan distribusi itu, sarana-sarana distribusi itu. Ya, sementara mungkin sampai di sini, nanti kita akan sampaikan di kesempatan lain berkaitan dengan apa-apa yang mungkin perlu diperjelas kembali. Ya, hadanallahu wa yakum ajmain.